Hamish Daud tak benar-benar menutup mata dan telinga. Didampingi kuasa hukumnya, suami penyanyi Raisa itu akhirnya angkat bicara setelah berdiam beberapa waktu. Hamish menanggapi kasus perceraiannya dengan Raisa dengan menepis isu adanya orang ketiga. Saya udah 20 tahun, 10 tahun, ini bukan orang-orang baru. Dan saya minta maaf banget untuk semua sekitar saya yang kena dampak negatif ini. Keluarga-keluarga mereka, fans saya juga, keluarga-keluarga keluarga saya, dan saya minta maaf dengan berita negatif ini yang nggak benar. Ya susah untuk difitnah yang sudah sebar dan sudah viral ya. Tapi ya sekarang saya bikin statement, mudah-mudahan dibantu sama teman-teman wartawan untuk lurusin nama saya dan semuanya. Untuk proses perceraian sudah sepakat, musyawarah, mufakat diselesaikan secara kekeluargaan. Kemudian juga kita perjelas lagi tidak ada yang namanya orang ketiga. Jadi tidak ada. Karena kami sudah, sebelum case ini berjalan, kami sudah mendapatkan informasi dari Hamish sendiri bahwa mereka mau berpisah secara baik-baik dan sudah keputusan dari pihak masing-masing keluarga dan sudah menunjuk kuasa hukum untuk menyelesaikan dengan baik. Hamish Daud boleh saja membantah semua tudingan miring tentang dirinya, bahkan melaporkannya pada polisi. Lalu bagaimana dengan kondisi Bunda Risa Ria Mariati yang semakin drop buntut kejadian buruk yang menimpa rumah tangga putrinya, hingga harus dirawat lebih intensif? Pria asal Australia itu buru-buru menegaskan ia akan bertanggung jawab ikut menenangkan ibu mertuanya. Ya, ujung-ujungnya saya nggak lari dari tanggung jawab. Saya akan disitu untuk support dia selama-lamanya, mau itu financial, mau itu support sebagai teman, sebagai keluarga, saya nggak lari kemana-mana. Dan saya pengen jaga itu. Raffi Ahmad mendampingi Fahmi Bowo menjalani operasi yang dilakukan pada Senin kemarin. Suami Nagita Slavina itu pun terus melantunkan doa untuk kesembuhan rekan sejawatnya. Memang gak dijelaskan operasi apa, namun seperti diketahui selama ini, Fahmi Bowo udah mengalami komplikasi mulai dari penyakit stroke, batu empedu, asam urat hingga diabetes. Buat memastikan kondisi Fahmi sebelum melakukan tindakan operasi, Raffi bahkan menjenguknya secara khusus. Ia juga ditemani Mama Ami untuk melihat langsung kondisi kesehatan Fahmi. Rumah saya nih. Oke, sekarang. Udah segeran ya, lebih seger. Duduk aja nggak doyong ya Mas ya? Duduk udah bisa ya? Ya tadi mah bagus duduknya. Lama. Tapi nggak usah takut. Sekarang oke kan? Iya. Yang penting di sini mah operasinya ini apa? Mudah jadi cuma pakai laser aja. Kan Mama di sini kemarin. Iya. Kalau black itu ditembak udah keluar batunya. Setelah 5 hari dirawat dengan fasilitas mewah, kesehatan Fahmi Bowo terlihat membaik. Ia malah sudah bisa duduk sendiri, padahal saat ada di kontrakan hanya bisa rebahan di atas kasur. Gak cuma perubahan pada tubuhnya, di wajahnya pun kini mulai terlihat bersih, setelah kumis dan jenggotnya dicukur habis. Sejak Raffi turun tangan, para selebriti berbondong-bondong ikut memberikan support buat Fahmi Bowo. Mereka juga bergiliran menjenguk pria berusia 52 tahun itu. Tampak ada juga Saskia Meka yang berbincang akrab dengan Bang Fahmi. Saskia pernah terlibat di judul FTV bersama Fahmi. Abang selama ini kenapa nggak berobat dengan BPJS? Oh cuma antrinya juga capek. Udah lama ya? Ya mau mengunjungi Ahmad Dhani ke Insya Allah hari mungkin besok atau lusa mungkin. Besok atau lusa. Alasannya apa sih ya? Pak Menteri Agus. Ya Pak, alasannya apa sih ya mau mengunjungi Ahmad Dhani karena persahabatan atau seperti apa? Atas kemanusiaan aja, apapun kan ya kita mensupport dan juga maksudnya mensupport secara kemanusiaan aja. Dan saya juga memang ada jadwal kunjungan bersama Pak Menteri ini pas sekalian sama Pak Agus, jadi kita ke sana. Raffi Ahmad tak bercerita dan mengumbar kata-kata, tapi tiba-tiba bikin aksi nyata. Raffi menepati janjinya untuk melakukan kunjungan ke Lembaga Pemasyarakatan Super Maximum Security Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Tak hanya sendiri, Raffi mengajak sahabatnya Irfan Hakim, beserta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dan kementerian terkait lainnya. Raffi dan Irfan ke Lapas Nusa Kambangan naik helikopter. Nebeng helinya orang. Tapi ini pakai dana pribadi Raffi Ahmad, bener ya? Bayarin Irfan Hakim. Oke. Itu pengalaman pertama gue pakai helikopter yang lama. Kan gue tuh pernah naik helikopter tuh di Bali, itu wisata lah. Pernah naik helikopter juga di Afrika pas bareng istri. Tapi nggak selama
2 jam itu sampai itu bukan norak sih, deg-degan banget dari malam-malam tuh sampai minta doa ke mama mau naik helikopter lama nih, kan takut cuaca lagi gini juga. Jadi ya udah, alhamdulillah 2 jam perjalanan lancar ke Cilacap, kemudian nyebrang ke Nusa Kambangan kurang lebih setengah jam. Kemudian Raffi dan rombongan melanjutkan perjalanan ke Pulau Nusa Kambangan dengan menaiki speedboat. Selama di sana, Raffi sang utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni meninjau beberapa balai latihan kerja untuk para warga binaan pemasyarakatan. Yang menjadi transformasi yang paling bisa kita banggakan, Nusa Kambangan ini yang tadinya kita tahu sebagai tempat untuk membina warga-warga yang terkena hukuman, ternyata di sini juga ditransformasikan oleh Pak Menteri menjadi tempat pusatnya ketahanan pangan. Jadi teman-teman yang sedang menjalani hukuman, mereka bisa bekerja. Setelah itu juga hasil pekerjaannya mereka mendapatkan upah, bisa punya tabungan, dan setelah keluar dari sini mereka juga bisa cari kerja. Karena mereka, mentalnya mereka juga menjadi nggak terkungkung gitu dalam satu tempat. Selain agenda bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dan kementerian terkait lainnya, benarkah kunjungan Raffi Ahmad ke Lapas Nusa Kambangan terselip agenda untuk menjenguk Amarzoni yang menjadi warga binaan di sana? Jadi pokoknya kita tidak diperkenankan untuk bertemu dengan Amarzoni khususnya, dan juga tahanan-tahanan lain yang di lapas tertentu. Sejujurnya saya dan Raffi ke sana pun tujuannya adalah untuk memenuhi undangan kementerian sih, dan juga mensupport, apalagi kalau saya tuh kalau ada hubungannya dengan ternak, ada binatang, gue tuh semangat. Untuk masalah ini, kalau masalah itu diserahkan biar kepada ini aja. Kalau saya datang atas kemanusiaan aja. Kan kemarin aku lihatnya di infotainment ya, diwawancarain dia kayak cuma bentuk support, dan kebetulan mungkin dia ada tugas sama Pak Menteri ke sana. Terus kalau emang nanti ada berkesempatan bisa ketemu sama Bang Amar, ya dia mau ketemu dan akan support gitu loh. Kalau masalah hukum kan tetap Raffi juga bilang ya serahkan semua ke pengadilan gitu loh. Lantas, akankah kedatangan Raffi Ahmad ke Lapas Nusa Kambangan bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan bisa membantu memindahkan Amarzoni dari Lapas Nusa Kambangan ke lapas di Jakarta supaya bisa bersidang di pengadilan? Seperti diketahui, hari ini 6 November 2025, Amar akan kembali menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam kasus peredaran narkoba di Rutan Salemba, Jakarta. Ini kan yang punya wewenang balik lagi ke Pak Dirjen sama ke Pak Menteri. Jadi akhirnya mereka memutuskan untuk mungkin hakimnya yang nanti bersurat gitu, dan sampai sekarang kita belum dapat kabar. Jika memang Amarzoni bisa hadir dalam persidangan hari ini, tentu saja jadi kejutan yang sangat menggembirakan untuk keluarga. Khususnya kekasih Amarzoni, Dr. Camelia, yang memendam rindu tak bisa bertemu. Apalagi selama di Lapas Nusa Kambangan, ia mendengar kabar Amar sempat jatuh sakit dan kakinya mengalami kebas. Gimana mentalnya dia, psikisnya dia di sana, apalagi dengar kabar dia sakit, dia di sana gitu. Jadi kayak aku bingung dengan cara apalagi ya aku memulangkan dia ke sini gitu. Bener-bener bingung gitu akunya.